What's up, Drippers? This is Dripstalk. Dripstalk. Oke, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama siapa lagi yang nggak kenal dengan banyak ya kenal sama aku mah. Ini pasti orang-orang pada tahu. Ya, ini Steam Queen berani amat sih ngundang gua ini mau ngapain sih? Lebih ke membedah. Wah, bedah. Oke, ini dia kawan. Gimik gua dulu. Oh iya, Bedah. bedah. Iya. Masuk. Oke. Kawan, gimana, sehat? Sehat dong. Alhamdulillah. Sehat. Senang banget bisa main lagi ke Steam Queen kreatif ini. Ini udah lama Kang Oda ini nggak pernah berkunjung ke Steam Queen. Sombong main nama. Sibuk. Bukan sibuk, pura-pura sibuk mereka tingali we sibuk kumaha. Itu kita disangka pengangguran. Cakep. Langsung jadi karena mungkin sekarang Kang Oda ini lagi sibuk. Kesibukannya apa nih saat ini? Ya, kadang-kadang kita ya namanya sebagai kepala keluarga ya. Kita sibuk mencari nafkah buat anak istri. Uang sekolah mahal. Pergi pagi pulang pagi itu. Weh, kalau bisa pergi pagi nggak pulang-pulang. Pula tuh. Pamajikan. Pamajikan. Ini, Kang Oda ini buat mungkin streamer ataupun drippers yang non-vapers gitu ya, mungkin penasaran. Kok Kang Oda ini sampai famous famous now. Ya famous di dunia vaping lah ya. Nah, kapan sih mulai ataupun kenapa mulai terjun di dunia vape? Terjun di dunia vape atau awal nge-vape? Bebas. Dari awal terus kenapa terjun di dunia vape? Oh, pertamanya itu nge-vape ya. Kenalnya itu awal 2014, sorry. 2014. Ya, 2014 tuh kayaknya sparkling vape tuh udah mulai gaung-gaungnya udah mulai kedengeran. Dan yang pertama kali ngenalin ke gua vape itu ya. Kalau kalian anak vape baru, anak vape baru, ya, anak vape baru, pasti tahu asosiasi namanya APVI. Apa itu? Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia, kalau nggak salah. Ya. Koreksi ya. Ya, kalau nggak salah. Jadi ketua APVI pertama itu abang gua. Abangnya istri lah, keluarga lah. Keluarga itu namanya Patrick Sinaga. Nah, dia yang pertama kali ngenalin vape tuh. Ngenalin vape, itu apa ya? Kok keren ya? Apa tuh? Dan ketemu sama dia ngobrol, nggak ada baunya. Terus kayaknya kok pertama kali sih ya, kok keren. Kok keren di saat yang lain gini kan? Yeah. Kok dia keren? Pertama kali dia pakai Mecha tuh. Yeah. Kok keren nih, unik nih, apa nih? Konsultasi lah ke dia. Konsultasi kebetulan udah ada niat pengen berhenti konvensional waktu itu. Karena istri lagi hamil anak kedua. Jadi mengurang asup ka imahnya, bawa rokoknya, tong kajero rokok. Apakah aku sudah tidak dicintai istriku lagi? Nah, ternyata karena bau konvensional itu. Nah, kenal dengan vape, nyobain. Inilah jalan ninjaku. Aku akan menjadi vaper suatu saat nanti. Dan ternyata jatuh cinta sampai sekarang. Jatuh cinta. Seberapa cintanya? Jadi kalau misalkan kita takar nih ya, kita takar Tuhan, keluarga, vape. Di level yang ketiga. Sebegitu cintanya. Tapi kapan sih mulai sadar gitu ya, kalau vape itu bukan hanya sekedar hobi, tapi menjadi sebuah ya disebut penghasilan juga menjadi seorang konten kreator di dunia vape juga yang menghasilkan gitu. Awalnya itu ya sebagai vapers biasa aja, penikmat vape lah kalau bahasa di lembur orangnya, vape enthusiast, anjay. Vape enthusiast. Ya, berawal dari ya mungkin zaman itu hobi lah ya, masuk hobi, termasuk lifestyle juga. Nah, jadi gue mengganti lifestyle dari sebat itu menjadi vape. Nah, kalau terjun ke bidang konten kreator ini, dulu gua itu punya toko. Punya toko di Jalan Sederhana dengan namanya Vapers Ground kan. Vapers Ground dengan tagnya itu Home for All Vapers. Jadi gue pengen tuh toko gue itu Vapers tuh bisa ngumpul
di toko kita edukasi bareng. Karena kan waktu itu minim edukasi ya Tentang vape itu. tentang vape. Jadi jual produk. Jadi setiap orang tuh nanya tuh, Mang, ini gimana sih ini gimana sih ini gimana sih ini. Daripada gua capek jelasin M to M, mouth to mouth, sungut to sungut, S to S nih. S to S. Ya udah nih, kalau pengen tahu produk ini, nih videonya nih. Bikin channel YouTube awalnya. Iya. Bikin channel YouTube nih, produk ini nih. Biar yang datang ke toko gua tuh daripada gua capek ini, ya udah lu browsing Nonton YouTube. aja. Oke. Karena kan bukan 1-2 orang. 1-2 orang masih oke lah kita jawab gitu bertanya oke. Cuman kalau 10 kali kembali ke ref kan bosen ya. Apalagi follower kameranya ini banyak banget. Enggak, bohong. Batuk. Lebih banyak paper staff. Paper staff harus main nih di sini nih. Harus ini harus ngobrol-ngobrol juga. Terus. Nah, dari situ cek bikin video, ada yang ngubungin. Mang Ondai mau nggak cobain produk kita? Nanti kita kirimin, bikinin video reviewnya. Ih, gratis nih. Lumayan nih gratis bikin video. Oke. Terima tawaran, terima yang setiap mau ngirim kadang-kadang ya. Karena waktu itu dana masih terbatas ya. Kalau device itu biasanya ngambil punya toko, kalau enggak pinjem punya temen. Nah, dari situ banyak brand-brand masuk, cobain. Oke. Ternyata kok, kenapa enggak dari video review ini kan orang kudu bayar listriknya, Ya betul. kudu bayar internet, kudu bayar pulsa. Sama cai. Nah, jangan dicai, cairnya cuma Cibodasnya. Nah, kenapa? Coba deh, gitu. Coba deh. Siapa tahu ini bisa pengganti jadi uang listrik. Awalnya gitu, pengganti uang listrik. Oke. Coba menawarkan. Oke, Kang. Iya, aya lah, iya jangan ganti uang listrik. Biasa meren. Sabraha sakieu ya, sakieu gitu. Uang listrik sabulaneun lah. Oke, siap. Nah, dari awal situ mulai masuk tuh. Mulai masuk. Nah, ini kalau misalkan ada nih sosok yang namanya vape nih, aing sungkem cium tangan anjing. Kenapa? Karena bisa menjadi Penghasilan, ladang cuan yang membesarkan anak istri dan keluarga. Betul. Nggak bisa kita pungkiri lah, industri vape ini banyak menyerap tenaga kerja. Mulai dari brand, ya pokoknya khususnya brand lah ya. Iya. Berapa banyak brand di Indonesia yang akhirnya menyerap tenaga kerja, mulai dari pabrik sampai bidang kreatif seperti di sini. Betul. Makanya kalau ada sosok vape nih, cium tangan bisa cium kaki mah, cium kaki lah. Sungkem gitunya. Sungkem lah. Aneh tidak berwujud sih. Betul. Vape itu ya. Cuman ya itulah makanya sampai sekarang saya masih cinta vape itu. Selain ya bisa dibilang sih bukan 100% aman sih kita bilang, enggak ya. Cuman ya kembali lagi seperti dikata di lembur saya, Apa itu? less harmful aja. Yang artinya Yang artinya hati-hati di jalan. Kalau hujan neduh dulu bisa masuk angin. Ya jadi istilahnya nggak bisa kita bilang 100% aman, cuman minim resiko. minum resiko dan juga yang pasti ya jangan terlalu berlebihan karena apapun yang berlebihan berbahaya. Benar ya, Kang ya? Betul. Jadi secara yang berlebihan itu tidak baik ya. Betul. Cinta kepada seseorang itu secara berlebihan juga tidak baik. Karena cinta kita hanya kepada Tuhan semata. Masya Allah. Oke, Kang, tiba-tiba saya badai kelak. Ini Kang, kalau Kang Ondai ini suka nge-vape karena style, sensasi, atau ada alasan lain? Ya, dibanding di balik yang saya bilang tadi demi alasan, karena kan saya pengidap asma ya. Jadi waktu semenjak saya sebat ya tiap malam pasti aya wae nu suara biola. Mun penting teh. Mun penting kalau bangun pagi tuh reak suka ngumpul. Iya. Saya coba beralih ke vape itu tiga hari lah peralihan dari konvensional ke vape itu saya paksain. Mulai enak rasanya. Kok napas lebih plong ya? Oh. Ini pemain biola udah mulai nganggur nih. Tadi ada suara ngekmok, sekarang udah nggak ada lagi nih. Napas lebih enak. Oh, di balik itu semua menjadilah satu habit dan juga gaya hidup. Di saat kita datang nih,
Kita datang ke tongkrongan yang lain begini, kita bawa Asa gaya gitu, asa gagah gitu ya. naon eta. Nah itu sih yang sampai bikin sekarang. Sampai sekarang itu jatuh cinta banget sama vape. Jadi selain daya tarik sendiri, ini mungkin lebih ke merubah pola hidup kita ya Kang ya. Betul. Karena walaupun mungkin ya banyak pro kontra masalah rokok konvensional, vape gitu ya, tapi setelah ini bukan hanya Kang Waday aja gitu, beberapa yang kita wawancarai juga mungkin merasakan bahwa perbedaan jauh antara dia nge-vape dan juga dengan menggunakan rokok konvensional. Ternyata lebih yang punya asma lebih dia enakan gitu di saat dia beralih ke vape. Ya, waktu saya asma itu biasanya itu ya entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, atau ya 2 bulan sekali itu suka suka kumat. Suka kumat sesek, makanya saya tuh waktu saya konvensional itu selalu sedia Ventolin gini, inhaler tenok. Nah, sekarang udah jarang, hampir nggak pernah bawa. Udah lebih enak lah. Lebih jongjon lah ya. Lebih jongjon, betul. Jongjon sih, ya almarhum Jongjon. Oke, Kat. Ada nggak cerita seru ataupun pengalaman unik lah ya selama Kang Waday ini terjun di dunia vape? Oh, banyak. Salah satunya? Salah satunya, tapi ini balik lagi ke awal-awal dulu nge-vape ya. Waktu awal nge-vape tuh kan serunya itu yang bikin kita pengen into ke vape ini kan ketika kita ngulik, ketika kita bikin coil, ketika kita wicking. Nah, di situ justru serunya. Di situ serunya. Yang bikin lebih pengen tertarik lagi. Karena awal-awal belajar coiling kan, wah itu dulu kan masih zaman round wire. Zaman round wire nggak tahu berapa puluh meter lah ya. Belum tangan ketusuk-tusuk kawat, belum gunting kuku pamajikan teh somplak wailnya. Udah lama jarang tang potong. Oh iya, langsung pakai gunting kuku, tak sompel. Nah, pengalaman serunya sih di situ. Di situ. Dan di situ juga kita banyak kenal teman. Kenapa? Teman sesama vapers, karena ketika kita ngulik, jadi misalkan zaman dahulu kan ketika kita vape meet kan, di situ kan kita berdiskusi. Gimana kumaha? Misalkan kumaha ieu? Sabraha omnya? Dulu kan kalau misalkan ada ketongkrongan itu bawa ohmmeter, orang kaya. Kenapa? Ya karena kan zaman itu mereka belum ada ohmmeter. Hese. Ohmmeter tuh, orang kaya nih bawa ohmmeter. Gagah yang mau. Gagah ya. Sultan ya gitu. Sultan ya. Belum lagi tangan kesundut koil. Jadi pengalaman serunya sih ketika pertama kali banyak kenal teman baru, banyak kenal relasi baru, ngulik-ngulik seputar liquid dan dunia. Apalagi zaman dulu kan liquid mahalnya. Berapa sih dulu kan? Wah, berapa ya? Liquid Malaysia itu aja dulu ya kita bilang lah ya, nggak apa-apa sebut merek nih. Nggak apa-apa. Kayak Double K. Double K itu 30 mili itu bisa 130.000. 230.000. Tahun 2015-an. Mahal banget dibanding zaman sekarang. Mau 80.000 ge aya, 45.000 ge geus aya. Iya, betul. Nah, serunya tuh di situ. Jadi selain banyak juga, karena kan apalagi masalah dengan itu katakan komunitas juga, betul. Terus vape meet juga, betul. Itu selain memperpanjang silaturahmi gitu ya, mempunyai kenalan baru juga gitu, secara otomatis link pun jadi makin terbuka. Makin terbuka lebar, betul sekali. Selain kita juga bisa edukasi di situ ya. Nah, pentingnya edukasi di awal kan gitu. Makanya tuh di awal-awal tuh yang ada sampai baterai meledak lah. Karena belum ada edukasinya. Nah, masalah edukasi ya. Tantangan terbesar saat masalah edukasi nih Kang ya. Tantangan terbesar selama Akang ini membuat sebuah konten gitu ya, terutama dengan konten mau di YouTube ataupun Instagram pasti banyak tantangannya, ataupun setiap diposting karena banned wae. Nah, solusinya kayak gimana sih? Yang pertama dari regulasi ya. Kumahanya dari regulasi awal-awal mah masih bisa lah. Awal-awal main di YouTube tuh ya masih bisa dimonetize lah. Bisa dimonetize, terus bisa dapat penghasilan juga dari YouTube. Makin kesini regulasinya makin ketat. Yang tembakau, nikotin dan turunannya itu udah nggak bisa dimonetize, sampai kena
band permanen juga, kayak banyak tuh teman-teman kan yang channelnya pernah ke band. Iya, betul. Pepperstaff terakhir. Iya. Vatrio pernah, Panda pernah. Nah, semakin kesini kan regulasi semakin ketat di Instagramnya shadow band ya. Betul. Dan beberapa akun industri vape juga kemarin sempat hilang juga kan, kena hack juga. Betul. Nah, tantangannya di situ sih ya, kita gimana caranya bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang, apalagi nanti ya. Tolak RUU. Oke, seberapa sih kemarin, Fik? 28. Nolak RUU 28. PP 28. Karena kan nanti di salah satu pasalnya itu ya, tidak boleh mempromosikan di sosial media. Bentuk apapun sosial medianya. Nah, Atau begitu. pengen nanya, Apa? sebagai Balik lagi ya? brand, Oke, stop. seberapa merugikan RPP 28 itu untuk brand? Untuk brand yang pasti kita jadi ruang lingkupnya sempit. Karena bagaimanapun itu, apapun itu, media sosial ini luas, jangkauannya luas banget kan. Betul. Bukan hanya untuk mencakup di dalam negeri ataupun di satu kota, tapi kan mencakup ke semua kota, mencakup negara se-Indonesia pun bisa melihat gitu. Dan juga bahkan untuk produk Steam Queen sendiri kan sudah ke luar negeri. Weh, malah apa lagi? Dubai pernah ikut ekspor. Eta gitu. Sekarang kalau dibatasin gitu ya, makin ruang lingkup kita makin sulit gitu. Walaupun kita nggak muluk-muluk lah. Masalah brand pasti siapa sih yang nggak tahu nama Iya. Steam Queen ataupun Wah, Steam Queen. PL itu PL. gitu ya. Steam Queen mah PL. Apa? Main lama. Semua orang pasti tahu gitu. Pasti Cuma tahu. kalau regulasi yang seperti ini gitu serba susah. Sekarang aja Steam Queen itu agak sulitnya itu botol handshake oke udah kena ban, Kang. Oh iya. Iya, udah kena punishment. Jadi nggak malahan kita semakin sulit ini. Betul. Nggak bisa live, Kang. Iya, benar. Nggak bisa live Instagram. Jadi benar. udahlah, caranya ya gimana lagi ya? Menyiasatina kumaha? Kalau dari kita nih, dari Steam Queen gitu ya, menyiasatinya adalah dengan cara soft selling, terus konten yang seperti ini gitu. Walaupun kita di sini hanya sekedar ngobrol-ngobrol, tapi kan ada brand yang kita display. Ini salah satunya. Ya, ada OT pada Steam Queen Flurry gitu ya. Oh, berarti sekarang caranya lebih ke soft selling. Soft selling, betul. Karena kita biar nggak terang-terang. Nah, salah satu pasal yang tertuang itu juga yang di RPP itu nantinya juga nggak boleh ada iya. terdisplay seperti ini. Itu mumpung. Gimana lagi cara menyiasatinya? Dengan kuasa Allah. Ya betul. Apalagi yang kita bisa melawan kejamnya pelaksanaan yang ada di dunia ini. Aduh, makin sulit Pak ini Bapak, cukup udah stop, jangan diperkecil lagi gitu ke rumah UMKM. Terus di jejel-jejel gitu. Ya, jadi maksud Mama pemerintah nggak support UMKM? Support, cuman jangan terlalu mencekik UMKM. Iya, betul. Setuju saya juga. Hampir keceplosan ya. Banyak gas ada hese ayeuna. Menurut Akang kan selama membuat sebuah konten ini pasti banyak lah pro dan kontra. Betul. Pasti banyak lah netizen, pasti banyak lah haters. Pasti. Cara mensiasati haters itu kayak gimana? Ya, haters itu kan gimana ya? Mereka kan hanya tidak bisa menyampaikan unek-uneknya di dunia nyata ya. Hanya saukur. Nah, hanya seukurnya. Jahit gitu ya. Makanya saya nggak mau melanjutkan. Kan hanya saukur goblok kan nggak mungkin. Makanya haters itu ya apa ya? Ya bumbu-bumbu kehidupan. Senyumin aja. Buang-buang energi. Sekelas Presiden Jokowi aja ada hatersnya, kok mau aing. Tapi apa yang membuat konten Kang Oda ini berbeda dengan konten yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Sama. Semuanya sama. Semuanya sama. Kalau pengen, ya biasanya kan brand itu menggunakan kita konten kreator itu kan yang pertama ketika brand mengeluarkan produk baru, kan user nih pasti bertanya-tanya nih gimana nih rasanya nih, apalagi misalkan orang pengen tahu nih Argus G2 ini gimana ya, rasanya gimana, apa aja yang terdapat dalam paketnya, itu kan pasti mereka search-nya yang pertama itu ke YouTube dulu. Betul. YouTube cari Argus G2 gitu misalkan. Nah, di situ mereka bisa tahu, oh ternyata bentuknya gini, rasanya kayak begini, cartridge-nya tuh kayak begini. Nah, jadi ya kumanya? Ya
mengikuti gitu. Mengikuti aja, cuman kalau dibilang apa yang unik dari saya nggak ada lah. Nggak ada. Tapi yang pasti selalu upgrade ya Kang ya. Mudah-mudahan. Selalu berinovasi, selalu mengedukasi gitu. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Tapi buktinya banyak juga kan follower subscribernya Kang Oda ini gitu. Dikit. Ya. Tapi kan yang penting penghasilan kan. Amin. Yang penting nggak beli. Betul ya. Nih menurut Kang Oda, vaping ataupun ya dunia vape lah zaman sekarang dan juga ke depannya bakalan seperti apa? Apakah makin banyak inovasi juga ke depannya? Pasti dong. Apalagi dengan yang kayak kita bilang tadi keluar RPP yang terbaru itu berapa Pi? RPP 28. Mau nggak mau, saya sebagai penikmat, saya sebagai orang yang terjun langsung ke industri, baik Akang dari brand juga pasti berimprovisasi. Iya betul. Jadi ke depannya gimana ya? Kan masa depan gak ada yang tahu. Kita serahkan kepada Tuhan lah. Yang penting kita berikhtiar. Kunci nama eta. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang bisa melawan pemerintah yang ini? Oke. Yang bagus ini maksudnya. Ya, yang bagus ini. Pak, bagus Pak. Woi, pemerintah. Oh, cakep. Ada nggak gear ataupun device ataupun liquid favoritnya? Kalau gear bebas hanya kalau Steam Queen kira-kira apa yang favorit? Wah, gila Steam Queen yang favorit ya. Dulu itu ada apa? Anu pakai topi baja teh Soulkeeper. Soulkeeper itu dari pungkiri salah satu favorit saya di Steam Queen ya. Dan tentunya Ode. Trip. Dan thank you buat Steam Queen telah menghadirkan kembali Ode Deluxe. Yang ini jadi yang belum beli nih ya, cepat beli Outgrip Deluxe sudah tersedia di Vape Store kesayangan. Apalagi saya sebagai pengguna vapers lama yang pertama kenal itu adalah botol kaca. Enggak pertama sih, yang sempat menikmati botol kaca. Ini kan feels like old time gitu. Saat gini putar, Cepet. Tetes. Nah itu feelsnya yang nggak akan didapetin oleh Gen Z sekarang. Betul, makanya cobain sensasi liquid di botol kaca. Betul, terbaik. Nih, kalau misalnya nih ada sedikit saran nggak untuk para vapers yang mereka mungkin baru mulai terjun di dunia vape dan baru nyobain vape? Nggak usah lah jadi influencer vape, udah mau dilarang, nggak usah. Apalagi waktu kalian cuma setahun bicara pas setahun. Oh 2020 vape? 2014, relaksnya 2 tahun, 2020 tapi nggak. Tetap intinya konsisten lah. Konsisten. Jadi apalagi ini dalam pandangan pribadi orang ya. Kita itu yang konten kreator jual itu 2. Apa itu? Visual, yes, dan cuap-cuap. Dan pastikan kalian kalau bikin konten enak dipandang. Yang pertama kan ketika orang scroll kan, ya video burik sah nu hayang nonton. Betul. Video alus, audio nagoreng sah harus ngerek nonton. Yang penting kualitas visual sama audio itu yang paling utama. Yang paling utama. Dan satu lagi, apa? Konsisten. Waktu kalian setahun. Silakan, jadi yang lagi merintis membuat konten selama setahun ini harus gencar-gencar membuat ikhtiar. Enggak semua kan langsung jedang, semua ada prosesnya. Kadang kan roda di atas, kadang di bawah, tapi ya tong dilatih di handapna gitu. Kudu naik gitu kan ya. Asa gancang ya diluhurin tangannya. Intinya konsisten. Konsisten lah. Tapi kalau pilihan nih Kang ya. Dulu sempat kepikiran menjadi seorang konten kreator di dunia vape. Tapi kalau misalkan konten kreator di dunia vape itu tidak ada gitu ya, akan ada pilihan lagi nggak menjadi seorang konten kreator apa kira-kira? Edukasi kesehatan. Edukasi kesehatan. Kesehatan naon heula ya banyak ini. Kesehatan mental. Kesehatan mental. Di situ bukan duit, itu just stress gitu ya. Itu. Coba ditembak langsung, bagaimana sarannya kalau tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, ya seperti kata Kes Plus. Apa? Hati senang walaupun tak punya uang. Pasti relate di mana-mana. Kata orang, duit itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Ada benernya juga, cuman kan lebih enak nangis di Alphard daripada di Kalia. Enggak. Aduh, asli. Iya Bang, seri. Nih,
Oke, Kang Odai, biasanya kan suka ada kata-kata hari ini. Wah, ya. tidak kaget mah. Sekarang quote hari ini apa kira-kira? Quote hari ini. Quote hari ini adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Betul, dalam hal apapun. Dalam hal. Ketika kalian pengen nyoba vape itu gimana ya? Udah coba aja dulu. Coba aja. Karena kalau menurut saya ini sedikit mudaratnya. Asik. Sedikit mudaratnya, paling ya duit kalian habis. Karena kalian tidak akan puas dengan rasa yang itu aja. Betul, karena banyak banget dunia vape ini. Karena banyak banget vape ini rasanya gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Oke. Adebars dan juga Steamers semua juga yang lagi nonton nih ya. Yes. Makin seru gitu ya di akhir-akhir acara ataupun di akhir segmen ini bareng ngobrol-ngobrol bareng Kang Odai. Penasaran kan mungkin yang belum kenal sama Kang Odai seperti apa dan gimana, bisa langsung di follow Instagramnya di mana Kang? @vapers_ground. @vapers_ground. Vapers_ground. Tuh, sok mangga di follow, tapi di follow back mah duka. Pasti. Oh pasti. Pasti dilihat dulu. Pasti lihat dulu. Kalau postingannya 0 ngapain di fallback? Postingannya 2 ngapain di fallback? Tah, eta. Karena Kang Odai ini humble banget, ramah banget, ceria banget, pokoknya mah rame pisan ya. Bohong. Ya. Wah, ini mau kejam. Pokoknya terima kasih sekali lagi untuk Kang Odai sudah datang, sudah mampir ke Terima kasih banyak Steam Queen. Terima kasih banyak Deep Talk, terima kasih banyak Steam Queen sudah mengundang saya ke sini. Dan juga ini ada persembahan Allah kedatangan dari Fufu, ada Argus G2. Terima kasih banyak Pupu. Dan juga ada merchandise dari Steam Queen. Ada topinya pakai dulu dong. Ada topik. Ini ada Nice. hampersnya ya. Silahkan mangga. Terima kasih banyak Steam Queen, terima kasih banyak Deep Talk. Hatur nuhun. Yang pasti saya Ogi Ojan pamit undur diri. Odai Vapers Ground. Dadah. Terima kasih.